syukur saudaraku pada hari ini dengan kemurahan dan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dalam diri kita dapat kembali berhimpun bersama-sama dan dapat mendengarkan beberapa kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan usaha kita agar melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan dapat saudara memimpin menuntun kita ke dalam rencana kehendak Tuhan, dan kita semakin mengerti apa yang harus kita lakukan di dalam kita menantikan janji Tuhan itu. Mari kita baca terlebih dahulu di dalam buku Roma pasal 4 ayat yang ke-17 sampai ayat yang terakhir dalam pasal ini. Roma pasal 4 ayat yang 17, mulai ayat 17 sampai dengan ayat yang terakhir di dalam pasal 4 ini. Karena banyak ayatnya, maka kita gantian saja sebagaimana biasa kita lakukan untuk membacanya. Saya mulai dari ayat yang 17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rayu Satan telah tertutup. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena kebenaran kita. Haleluya. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita dunia ini, kita tidak memiliki peluang atau kesempatan yang sama. Hari ini saya beri judul khotbah ini peluang atau kesempatan. Bagi saudara saya, kita tidak memiliki peluang atau kesempatan yang sama. Kadang-kadang ada orang yang memiliki peluang atau kesempatan yang begitu besar, saudara, sehingga itu memungkinkan dia memiliki satu kepastian terhadap apa yang dijanjikan. Tetapi mungkin di pihak lain ada orang yang memiliki peluang yang sangat kecil. Kalau dalam pelajaran matematika tadi, peluangnya menuju 0, mendekati 0, berarti menuju satu kemustahilan. Karena semakin banyak peluang kita, kesempatan kita, itu akan memberikan satu keterbukaan, kepastian lebih nyaman. Tapi kalau peluangnya kecil, kesempatannya kecil, apalagi menuju 0 tadi, itu nyaris-nyaris akan mustahil terjadi. Mustahil terjadi.
ini. Tetapi syukur saudaraku kita melihat di sini. Kalau menurut pikiran sehat manusia, kalau saya katakan tadi berdasarkan matematika, peluang yang kecil itu atau menuju nol itu akan menjadi satu kemustahilan. Tapi satu hal yang memberi kita satu harapan, dapat berikan satu harapan kepada kita. Bagi Allah kita tidak ada satu perkara yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada satu perkara mustahil. Dalam nasihat ayat yang kita telah baca tadi surat dalam buku Roma pasal 4 yang kita mulai baca tadi dalam ayat 17 itu mengingatkan, menerangkan bagaimana kepada saudara saya tentang kehidupan Abraham menantikan janji Tuhan. Sekali lagi saudara, pasti setiap insan manusia, setiap pribadi manusia pasti merindukan satu janji-janji yang indah. Apalagi saudaraku, janji itu ingin menyempurnakan, mencukupkan, menutupi segala bentuk kekurangan-kekurangan dalam diri kita. Sama dengan Abraham, kapan dia mendengar suara Tuhan, ada janji Tuhan kepada dia, jadikan engkau menjadi bapa banyak bangsa. Padahal secara lahiriah sudah jelas bahwa istrinya Sarah tidak mungkin melahirkan. Kalau secara biologis, secara manusia tidak mungkin melahirkan, karena notabene latar belakang daripada Sarah ini, dia adalah seorang perempuan yang mantul. Tetapi Tuhan berjanji kepada Abraham ingin menutupi setiap bentuk kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri, dalam rumah tangganya, dalam kehidupan keluarganya. Janji sudah dinantikan bertahun-tahun, sampai kita lihat dari saudaraku, usia Abraham sudah mendekati 100 tahun. Usia Sarah sudah mendekati 90 tahun. Secara fisik Abraham sudah lemah, secara biologisnya sudah lemah. Apalagi Sarah yang dulunya pun adalah seorang perempuan yang mantul, udah tua lagi, dan Alkitab tadi menyatakan rahimnya sudah tertutup. Seandainya pun tadi saudaraku rahimnya terbuka, tidak ada artinya kalau dia mati. Berarti tidak ada peluang untuk memperoleh seorang anak. Ini secara biologis, secara akal pikiran manusia. Tetapi saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, untuk membuktikan satu kekuasaan Allah itu, dari perempuan yang mandul dan tidak tertutup rahimnya, Tuhan menyatakan kuasanya. Dari peluang yang kecil, bahkan nol itu, dengan kata lain, dengan mustahil, saudara, Tuhan mau menyatakan kuasanya. Adakah bila diri saudara sudah merasakan kemustahilan, ketidakmungkinan? Adakah saudara rasakan dalam diri saudara banyak hal-hal yang tidak mungkin lagi? Hari ini mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan ini, agar iman saudara kita dapat kembali berbangkit untuk memperoleh apa itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Mungkin saudara sudah putus harapan saudara terhadap apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Mungkin dunia sekitar saudara sudah berkata silapnya itu dan merupakan satu hal yang mustahil bagi diri saudara.
Mungkin banyak para ahli menyatakan senapnya itu merupakan satu yang tak mungkin, Pak. Tapi hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kita masih ada mukjizat itu, saudara. Hari ini kebenaran firman Tuhan itu mengingatkan kepada saudara saya bahwa masih ada mukjizat. Karena bagi Allah kita tidak ada satu perkara yang mustahil. Dia mampu melakukan dari yang tidak ada menjadi ada. Dia mampu menjadikan dari ada menjadi tidak ada. Dia mampu menciptakan segala sesuatu hanya dengan perkataannya saja. Karena perkataan Allah itu sungguh luar biasa, saudara. Inilah yang memberikan satu kekuatan kepada Abraham untuk kembali memperoleh janji-janji itu. Kalau kita lihat dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca, peluang bagi Abraham untuk memperoleh janji itu sudah nol, saudara. Kenapa? Usianya sudah lebih kurang 100 tahun. Tubuhnya sudah lemah secara biologis. Kalau tubuh badaninya saya yakin Abraham masih kuat. Perhatikan. Kenapa saya katakan tubuh badaninya masih kuat? Karena pada waktu Ishak sudah lahir, dia masih mampu berjalan 3 malam untuk menuju Gunung Moria mempersembahkan. Berarti masih kuat, saudara. Tetapi Alkitab tadi menyatakan tubuhnya sudah lemah. Tubuhnya lemah itu secara biologis. Kedua, Sarah pun sudah tua dan rahimnya sudah tertutup. Sekali saya katakan, seandainya rahimnya pun terbuka, tidak mungkin melahirkan karena dia mandul. Maka saya berikan satu kesimpulan bahwa kesempatan Abraham, kesempatan Sarah untuk memperoleh janji Tuhan itu sudah nol. Artinya sudah mustahil. Tapi puji Tuhan, kenapa semua itu menjadi satu kenyataan kembali, saudara. Mengubahkan satu kemustahilan menjadi satu kenyataan. Apa yang dimiliki oleh Abraham. Dalam ayat 17 tadi dikatakan, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Abraham tahu dia kepada siapa dia percaya. Sama dengan pujian Sakor kita tadi. Saudara tahu tadi apa chordnya? Aku tahu yang ku percaya, aku yakin. Inilah yang dimiliki oleh Abraham. Dia kenal siapa Allah yang dia sembah itu. Dia kenal siapa Allah yang dia percaya itu. Dia tahu sampai di mana kekuasaan Allah yang dia percaya itu. Begitu banyak orang-orang miskin, saudara, orang-orang yang percaya tidak mempercayai kekuasaan Allahnya. Begitu banyak orang-orang Kristen yang telah lama jadi orang Kristen tapi tidak tahu sampai di mana kuasa Allah yang dia sembah itu. Sedikit-sedikit ada masalah, masih pergi ke sana kemari, kontang-kanting, mencari dukun, mencari orang pintar, entah apa lagi namanya, tidak tahu saya. Itu membuktikan kalau saudara belum mengenal Tuhan Allah saudara. Saudara belum tahu bagaimana keperkasaan kuasa Allah kita itu. Kalau saudara tahu
kuasa Tuhan itu, saudara pasti tetap percaya dan berharap kepada Dia. Ini dia. Kalau saudara percaya kepada Tahu, saudara tahu siapa Allah yang saudara yakini ini, saudara tidak akan pernah bergeser dari pengharapan saudara. Dia kenal Allah yang dia sembah ini. Dia kenal bukan secara fisiknya saja, dia kenal sampai kepada kekuasaannya, kemampuannya, apa yang Tuhan yang dia sembah itu mampu. Dia tahu Allah yang berjanji itu dapat menghidupkan orang yang mati, dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Itu yang dia kenal Tuhan ini. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Ya. Abraham tetap berharap. Ini dia. Sekalipun tidak lagi dasar untuk berharap, namun dia tetap berharap dan percaya. Pengharapan Abraham ini ditopang oleh kuasa Roh Kudus. Jangan pengharapan daging, jangan pengharapan tanpa iman dan tanpa Roh Kudus, saudara. Pengharapan yang dikatakan dalam 5 ayat 5 ya, masih dalam rumah ini. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Pengharapan tidak Roh Kudus, pengharapan yang dipimpin oleh Roh Kudus itu yang tidak pernah mengecewakan. Ya, kalau pengharapan secara duniawi, pengharapan secara akal pikiran kita itu sering kali kecewa, saudara. Ya, kalau saudara berharap pada manusia, sering kali saudara kecewa. Tak siapapun dia, pasti kita sering dikecewakan. Seperti sering saya katakan, kadang-kadang bukan dia tidak mau melakukan, tapi karena kesanggupannya pun terbatas. Karena dia pun manusia terbatas, maka dia sering juga tidak mampu melakukan yang saudara harapkan dari dirinya. Tapi kalau saudara berharap pada Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus yang pimpinan Roh Kudus itu, saudara tidak kecewa. Diri kita yang berubah, iman kita yang berubah, maka untuk menghadapi masalah yang besar itu harus iman saudara yang berubah menjadi lebih besar. Jangan iman kecil miliki menghadapi masalah besar, saudara pasti tahu gagal. Miliki iman yang lebih besar, maka saudara pasti mampu menghadapi masalah besar. Masalah apa yang saudara mampu, karena saudara iman, makanya begitu sangat kuat saudaraku. Amin ini. Maka dalam kehidupan kita ini ada satu yang harus kita rindukan selalu, yaitu pertumbuhan rohani kita. Pertumbuhan iman kita supaya iman menjadi besar. Abraham itu yang dimiliki, saudara. Dia tahu faktor lingkungan tidak ada yang mendukung, faktor orang tubuhnya tidak mendukung, faktor apapun tidak mendukung. Tapi satu hal yang mendukung dalam dirinya, yaitu imannya, pengharapannya pada Tuhan.